Iya, Jangan yang kayak area. D-Road, jangan yang kayak tipikal Esmeralda, enggak dulu deh kayaknya. Karena memang udah dari setupnya di kiri fight, di kanan fight. Jadi ini meta iya. tabrak gaming. Tabrak Kita lihat, gaming. ini Slonong Boy siapa yang akan berhasil mendapatkan kemenangan. Karena dari kedua belah tim, mereka punya sisi team fight yang besar. Walaupun Oh, sawi. dari tim Aura kekurangannya satu. Tuh. High ground defensive mechanism-nya mereka Sawi. adalah Bentar, kan aku arah nungguin retribusinya ke trigger nih Lanaya. Apakah Lanaya akan memainkan yang 6% cooldown reduction untuk retribution? Karena itu satu-satunya yang menurut aku ya Worth it ya buat worth it banget untuk emblem jungle ini. Karena emblem jungle ini kan kelemahannya satu ya kan. Dia main objektif, kita patahin kan cari poin killnya. Oke, Okta di depan sana, Lele on point. Sunggi. Tapi lihat damage-nya sangat mengganggu pergerakan. Di sisi Dua lainnya, roamer ya. Altamis kita tahu dengan adanya satu buah clean yang bakal melakukan freeze lane dengan gahar terhadap seorang Betri. BT sih itu, masih level 1 loh masalahnya. Sementara side-nya dia udah level 2. Dan lihat dari Drew-nya diberikan sedikit waktu agar mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Wow, lihat Drew-nya biar bisa montage. Tapi Selena sudah bergerak ke arah para pemain dari tim Dewa ke arah top lane. Lele dari Selena dia harus diperkirakan dan harus hati-hati oleh seorang Altamis. Masih belum kelihatan. Oke, masih bisa bergerak, masih bisa mengeker ke arah belakang. Dan bahkan Lana yang sudah standby on position. Menuju ke arah top lane, kalau Lanaya bisa on point, ini lumayan. Enggak. Nge-trigger 2 flicker. Kayaknya nggak bakal sih. Sakonya udah mulai ketahuan dan lihat di depan sana kiri. Dipaksa B ternyata di atas. Dipaksa juga Ya kan? kah? Oh tapi Conros masih bisa digunakan dan loh malah Lanaya seperti yang dalam ancaman karena trapnya seperti yang on point dari seorang Okta. Hampir. Almost. Lihat, bahkan di depan sana Sakonya juga nggak bisa memberikan sedikit agresivitas untuk seorang Cait. Karena Guardian Bulwarks kita tahu bisa menangkis damage yang diberikan oleh seorang Cait. Cuma Guardian Bulwarks itu ada waktunya. Masih ada cooldown. ya. Jadi Tapi ini sih mungkin lebih ke rotasinya yang harus dilihat juga. Karena nggak tahu kenapa ya. Tuh, ngeliat kayak gini Lanaya udah pasti bakal lebih unggul untuk dari sisi objektif. Apalagi dengan emblem yang cukup dilema tapi kali ini variety. Wow. Akan mengejar ke arah Altamis dan first blood diamankan oleh seorang Cait. Cait pakai D kali ini berhasil mendapatkan first blood, mendapatkan plating, mendapatkan wave yang maksimal. Tengah dong. Tengah juga kali ini lihat satu buah Garrote dan Soul Eater, tapi walaupun diambil jiwanya belum termakan. Soul Eater, memakan jiwa. Nah, Masalah dong. emblem sawi yang tadi Om Wawa sempat bilang ya, sebenarnya membuahkan sedikit pertanyaan dan dilema. Karena kalau misalkan kita ngebuka dari emblemnya yang ini di device yang berbeda, ini akan ada nama yang berbeda juga. Tapi sebelum itu ada reward manipulation yang nanti akan aku bahas karena Caitnya juga masih bisa mundur dengan tali yang dia miliki. Nah ini perbedaannya, lihat. Satunya match killer, Satunya match killer, ya satunya demon slayer. di dalam in-game-nya Demon Slayer. Itu Orang-orang nyebutnya emblem sawi. Emblem sawi. Kalau aku ingatnya match killer sih, Match karena killer. waktu di MPLI ya itu juga dipakai dan ya aku bilangnya dulu match killer. Cuman di awal-awal tahun ini kok jadi Demon Slayer. Nah, Pas ku cek itu ya Demon Slayer, tapi begitu masuk ke in game itu jadi masih match killer. ya saya emang ngikut saja apa yang ada di in-game. Enggak, masalahnya apa? Gua sih mau ketemu orang yang buat nama emblemnya. Kenapa, Bang? Demon Slayer itu keren banget. Iya, Tapi kenapa harus jadi emblem sawi ketika masuk Indonesia gitu loh? Oke, kita bakal lihat di sini. belum Iya. balik. Belum lihat yang call aja deh. Ya, Jangan. ada yang call yang Ada wild power. Itu yang koin yang kalau kita redistribusi dapat. Oh my god, Tyrant Red on point! Dapat di 3 dan bahkan double kill di triple kill. Nampaknya kali ini poin ketiga diamankan oleh seorang Selena. Flicker with Tyrant Revenge. Tyrant Red berhasil mendapatkan banyak banget poin. 3 poin yang mahal. Masalahnya adalah Lanaya. Walaupun dengan emblem sawi, kok terong atau apapun itu di sana. Terong dong. Tapi dia benar-benar kesulitan untuk farming. Lihat kali ini dengan 0-1-0 bahkan dia harus kehilangan satu buah parfum buff. Iya, diambil sama Sako dan itu tadi momen by Drew Ruje. LJ dengan kuvranya mau. wow itu pas banget sih. Lagi? Kebalik keadaan kalau sampai terjadi lagi. Waduh. Oh my god, Ayah. ini damage-nya bakal sakit banget. Walaupun ada satu buah retribution berhasil diamankan, satu buah turtle dipaksakan. Oh, lihat detikannya. Dia pakai yang 6 detik cooldown. Iya, langsung 24 tadi ya.
banget tapi damage-nya nyampe dong clean-nya dan Sako telah menggunakan satu buah flicker, mencoba dipasang 16 ke arah belakang, flicker berhasil menghindari tapi lihat Lele on point from Okta berhasil memahat seorang naga di sana. Para pemain dari tim Dewa mereka harus mundur, mereka harus reset kembali, mereka jangan sampai lupakan. Kenapa tidak ada variety? Karena split push yang dilakukan oleh variety. Lele on point again, Okta ke arah belakang, Tyrant revenge termakan, hilang di telan bumi, jiwanya termakan. Soul Eater memakan seorang Sako. waduh itu sebenarnya pick off-nya yang nonsense banget sih. Yes. Udah connect ke arah Fenrir, kena juga ke arah Sako. Apalagi Sako dengan Lolita. Aku tahu banget Lolita ini bakal kesulitan ketika berhadapan dengan Kufra Mawa. Yes, dia gak bakal bisa kemana-mana. Apalagi kalau udah kena Abyssal Arrow. Dan lagi setup untuk Drew. Lanaya kena lagi kali ini Tyrant Revenge. Row-nya hampir on hampir. point tapi kali ini masih dapat nama execution. Dan lihat setup nomor 16-nya. Reward manipulation-nya. Dipentung palanya tapi ternyata lelenya on point banget. Okta. Bisa lewat tengah-tengah orang. Okta. Dari ribuan banyaknya orang. Harus banget case yang kena emang. Gak masalahnya apa, dia orang berkumpul itu lewat ketek dari Altamis, dari Fenrir, dari Sako. Bisa case yang benjol kena lelenya. Makanya dari ribuan orang di dunia ini yang kena case loh. Yang mana target operasi juga mau kebetulan sehingga 6-0 untuk saat ini poinnya. Masalahnya jalannya udah ditutup. Kalau jalannya nggak ditutup, kena it's okay, no problem. Tapi lihat variety di depan sana. Coba untuk menggocek hanya menggunakan satu buah shuriken saja bersama dengan Quad Shadow untuk nge-poking para pemain dari tim Dewa. Mereka bakal dipaksa untuk agak sakaratul supaya ditimpa turtle nanti. Dari tim Dewa nggak bisa melakukan kontes. Row Lele, lagi. point, row, tapi nggak bakal di-follow up oleh seorang variety karena sadar objektif satu telah muncul. Turtle yang takut akhir kali ini sudah berada di lane of down. Ini kenapa sekarang Abyssal Arrow jadi ada target ya? Kan dia no target. Oh, sorry Be. Ada bukannya Kalau di kalau cage ya? kalau Okta dia pakai remote control. Waduh, nggak gitu dong. Masalahnya dari tadi ya, yang kena tuh bener-bener ke arah case. Yang mana emang sengaja ini Selenanya untuk kontes ke arah Parsi atau hero-hero high ground yang ada di belakang gitu loh. Tapi lihat dari Okta kali ini menuju ke arah belakang, Lele-nya masih bisa dihindari karena nggak ada kiss. Tadi kalau misalnya ada kiss itu Lele-nya bisa belok ke kiri sendiri. Enggak. Itu case Nggak lagi gitu. buka toko tadi langsung tutup lagi. Makanya, Aduh. tutup warung. Cabut. Oke, so far ya kalau kita lihat memang dari aura mereka udah pegang kendalian lagi deh. Iron Rage lagi kali ini Sako mencoba bertahan tapi kayaknya langsung ada dominan udah setup dibalikan begitu saja dengan duo manipulation. Altamis yang terkena Lele dan di belakang sana lihat dari Caitnya bakal dikejar tapi masih bisa menghindar namun tidak untuk waktu yang lama. Fenrir pun mungkin akan menjadi target operasi selanjutnya tapi dia 1v3 situation mencoba menghindar dengan Furious Dive. Shadow Kill yang pun ingin digunakan tapi ternyata masih ada Petrify for save the day kali ini mulai mengembalikan keadaan dari Dewa United Esports. Oh, Petrify menghentikan pergerakan para pemain dari tim Aura dan bahkan tadi sebenarnya varietinya masih mau lebih. Kalau kalian sadar Waduh. tapi lihat case-nya Agak sakit. harus menggunakan flicker dan damage burn yang dimiliki dari seorang Okta dengan emblem yang sangat-sangat dia pakai berkali-kali membuat case-nya rontokan. Tapi lihat di arah top lane bakal langsung di-clear karena ada fun fact. 3 win streak yang didapatkan Dewa United harus mendapatkan tantangan berat di mana Altamis kali di-flicker ke arah yang salah dan berhasil ditumbangkan begitu saja. Mereka harus menghadapi Aura dan EVOS di minggu ini, Profesor. Dan bahkan lihat Drujeh lagi nih, duel tapi Fenrir. Where are you going? You're going down. Dan Lanaya masih bisa bahkan untuk mengamankan satu orange buff. Di sisi lain Sakonya tertinggal, nomor 16 gak bisa membendung damage dan pahitnya yang diberikan Kimura Drew dan juga Cait di sisi bagian jungle di tempat orange buff berdiri. Mungkin Cait yang ditepis damage oleh seorang Sako. Tapi Uranuslah dan Drew yang bersinar. Terlalu fokus dengan satu hal, membuat dua hal, kesempatan lain terbuka dan Sako bakal ditumbangi dengan cukup mudah. terlalu fokus sama clean-nya tanpa menengok kehadiran dari Wah. Drew dan juga ada Uranus. Iya, Uranus di arah dari Kimura Nih. bahkan Makanya mengerikan. tadi aku sempat bilang ya Om Yo, Uranus sih kayaknya. Ini hero-hero yang badan harusnya emang. Ya lagi rame juga sih memang Uranus lagi naik banget ya padahal gak ada perubahan sama sekali buat Indonesia tapi memang secara badan dia kuat banget, dia tebel. Sedangkan ini akan membiarkan juga untuk garis belakang dari Aura nantinya memberikan damage yang berlebih seperti Cait atau mungkin dari si Variety atau bahkan dari Octane. Dan lihat dari player head to head by Nimo TV kita, ini DPM-nya Kimura padahal kalah.
Tapi berarti karena DPM ini dia tuh menjadi sosok eksekutor dan juga peran bayangan. Yang dia tuh menggantikan peran dari seorang Caitnya ketika dia belum hadir. Ya, Buying timer. kayak dia ini sih 5,7. Yes, tapi Shadow Kill tiba-tiba dihadirkan kali ini. Altabis termakan dan bahkan Variety menggocek pergerakan dari Lanaya dengan Phantom Execution. Oke. Drew-nya melakukan setup sendirian dan bahkan apakah akan ada momen Drew J lagi Ranger Man? Oke, kita lihat apakah momen by Drew J bakal dikeluarkan. Tapi lihat Kimura nggak peduli apapun yang terjadi. Case bakal ditempel habis-habisan. Damage turret diterima Lanaya. Waduh. Berhasil mendapatkan Drew. Sedangkan lihat hantaman benda tumpul ke arah belakang. Berhasil memisahkan seluruh para pemain dari tim Aura. Tidak bisa tercover tapi Lele almost never enough. Lihat Lelenya kali ini bakal coba dihindari. Shadow Kill telah dikeluarkan. Lele dari seorang Okta masih belum mampu tapi Variety masih bertahan. Dan Lanaya berhasil dengan on point. Phantom Execution dan juga Tonros. Cait masih menjadi salah satu target operasi. Tapi ternyata Cait masih bisa menghindari kejaran. Gerbekan dari seorang Lanaya. Wah gila sih, itu udah menggunakan retribution bahkan dari Lanaya, tapi ternyata Cait masih belum tersentuh sama sekali. Dan satu pergerakan Tonros yang on point banget untuk menghindari apa? Abyssal Row. Okta ini nggak bisa asal-asalan. Karena apa? Yang tentunya nggak asal-asalan hanya ada di MPL nih. Buat temen-temen yang mungkin ngasal, Bang minggu ini sini yang main ya? Enggak, itu Enggak, scan. itu. Yes, scan QR code-nya yang di bawah sana ya teman-teman. Ya, tapi sebentar waktu dari Dewa, mereka seakan-akan juga punya kesempatan untuk mendapatkan objektif. Akhirnya peluang yang tadinya gold difference-nya ada di angka 5.000, 6.000, ini udah mulai sangat-sangat drastis berkurangnya. Tinggal di angka 3.000, berarti mereka hanya terpaut satu item sih. Satu item saja yang dimana ini masih menjadi game milik siapapun juga. Dan dari Dewa mereka tinggal nunggu. Kalau Aura mereka memang terlalu berlebih untuk maju. Ada overextend yang terjadi, dive in dari Okta. Atau Kimura yang jalan sendirian tiba-tiba dipunish. Mereka bakal comeback. Dan entah kenapa ya, dan itemnya Neom ini berseker nih kayak jadi poin yang lumayan mengerikan buat Cait sih. Cait. Maksud aku mengerikan untuk dirinya sendiri karena nggak ada kayak Wind of Nature, Thunderbelt atau Immortal gitu loh. Ini nextnya sih Thunderbelt. Oke lah, lebih tebal dikit lah ya. Harusnya iya, Lebih tebal dikit. Cuman memang ya, Berserker Fury selling point-nya pasti bisa ngasih damage gede. Cuman minusnya defense-nya di mana? Nah itu dia, kecuali kalau misalkan dia bawa apa ya, kayak Demon Hunter Sword mungkin. Demon Atau apa sih? Hunter Sword. Untuk Menurutku sih item atau defense Encounter. satu. Aku suka Antiquiras sekarang. Antiquiras ya. Antiquiras, at least Dreadnought Armor lah. War X-nya jadi ke kontes ya. Tapi Drew sih tiba-tiba di hadapan sana sendirian. Oh, retribution-nya mana? Tidak ada sepertinya. Tapi ternyata Lord diamankan sama Cait. Iron Rage kena Karal tapi Saltabis di belakang sendirian. Tidak bisa kemana-mana. Linker ke belakang. Okta bakal langsung menghajar dengan Soul Eater. Dimakan jiwa dan raganya. Sako juga tumbang. Fender gak bisa kemana-mana. Kakinya dipegangin. Bouncing bola akan menyelamatkan nyawa kan. Gak bakal bisa. Dari Fenrirnya juga gak sempat untuk menggunakan Dragon Tail. Case-nya hanya ngegelitikin Kimura. Dan Kimura tetap strong di lini depan. Oh my god, ini bisa menjadi bencana. Lihat mereka mencoba untuk melakukan one strike penjara mid lane. Case di zoning out, fokus ke arah base-nya. Lana di depan sana clear minion bakal dilakukan, tapi nampaknya mereka masih berhasil berkesempatan untuk melakukan defensif. Karena Dewa United sudah spawn menuju ke arah lane of dark. Sako, Altamis, Lanaya bersama dengan Case berhasil sudah muncul ke lane of dark. Dan ini akan menjadi petaka untuk tim Aura kalau mereka memaksakan. Mereka sudah kehilangan satu. Drew mengorbankan jiwa dan raganya untuk para kawanannya untuk pulang. Wah, itu liatin Lordnya tuh. Itu 2 hit loh. Segitu. Ya, untungnya tadi juga bisa didapetin sih sama Aura tadi. Lumayan mengagetkan ya, karena Gak ada tiba-tiba... retribution. Iya, gak ada retribution itu dia. Variety tiba-tiba tumbang di tangan dari Lananya juga. Tapi Cait mulu gak sih yang dapetin Lord dari kemarin-kemarin? Itulah kegunaan Berserker Fury. Berserker Fury. Tambahin damage. Dan jangan lupakan ya, di bawah logo kapal kan ada logo monster. Nah, Itu bisa tuh untuk targetingnya langsung ke arah Lord. Pokoknya monster, kapak, sama turret. Iya, Itu. kalau itu monster ya. Kalau monster habis ini mainnya. Kalau monster itu, kalau mustard itu yang buat roti. sakit banget itu Void Crystal. Itu Void Crystal sih ya. Tapi oh, Shadow Kill jadi immune. Lanaya, oh my god, Variety. Ini bener-bener the real pasang keramik adu mekanik. Rematik! Mati. Oke, Lanaya kali ini masih mencoba untuk bertahan. Masih coba untuk memberikan sedikit clear minion yang dia bisa lakukan. Dan Sako. Lagi nih. Lihat. Lagi nih. Ini adu mekanik lagi, tapi Lagi. kayaknya kalau misalnya Variety agak sedikit kalah Variety. karena dia nggak punya Shadow Kill. Oh. Lihat,
bakal coba diadu begitu saja. Ih. Masih mau lebih, Shadow Kill telah dikeluarkan berbagi Nggak, jadi banyak nggak dan ternyata dapetin. tertangkap. Oh my god, Charles on point. Mikel. Mikel dewasa kali ini ternyata harus ditumbangin Profesor. Karena purple-nya tidak ada cooldown-nya. Tidak Buat ada Shadow-nya. cooldown buat Shadow dan itu momentum terlalu lama untuk dia nahan kuat Shadow-nya ke belakang. Tiba-tiba loh kok ada 5. Charge-nya sih yang on point. Itu di spam, gue yakin. Ini nih, momen kita gini. Ya nggak gitu sih sebenarnya. Rusak. Iya, makanya saya ngeri. Tapi ya itu sih, mungkin nggak expect kalau seandainya terlalu lama di target yang berbeda. Karena seandainya kalkulasinya tadi cuma Lanaya, iya Lanaya tumbang. Tapi masanya 5-5-nya hadir gitu dan lihat Okta, damage yang begitu tinggi. Harus benar-benar di respect. Numenon Blast coming up, Flicker pun udah nggak ada, di cancel begitu aja. Tyler Revenge sendirian di depan sana, Drew-nya menahan semua dealing damage dengan hadirnya Gila. Ball. Shadow Kill juga digunakan di area depan. Oh, Row-nya banyak Ultimate. lagi. Okta akan mendapatkan ultimate monster kill, diamankan Shadow Kill ke arah belakang Sakut di dalam keadaan yang sekarat. Kimura memporak-porandakan formasi Variety. sama Dewa dari esports dan bahkan Variety-nya mendapatkan karena case. Variety akhirnya menjadi dewasa. Takut, Pendir pun mendapatkan double kill-nya di sini karena double kill untuk Variety pun hadir kembali. Lanaya sendiri dan apa ini? Ini bencana. Aura kali ini membalikan keadaan. Lana yang seorang diri. Super minion bergerak. Lele coba dihindari. Pancar telah dikeluarkan. Tapi cuma itu yang bisa dilakukan Lana yang sampai saat ini. Clear minion on point. Tapi lihat dia gak peduli. Aura esports take the game. Wow. Ini dia Mikel langsung membalas apa yang menjadi kesalahannya dan mengeksekusi dengan indah banget menurut aku ini. Lihat dia langsung malu gitu kan. Aduh, aku makin dewasa katanya. Tahu gak dia bukan kayak gitu. Apa? Ya Allah, Mikel Nova mati 135. Tuh kan, maafin Mikel, kawan-kawan tuh. Maafin Mikel ya. Karena kalau dia bersinar dia nggak nutupin muka, dia biasa gini. Terus sambil benerin rambut. Kalau main party sama aku bisa gini. Bang Maman, maafin Mikel ya. Ya kan? Kan Mikel suka gitu, maafin Mikel.